Siapa dari kalian yang mengenal Genghis Khan? Tentu saja, nama tersebut tidak asing. Sebab dia adalah pemimpin bangsa Mongolia yang nama besarnya sudah terkenal di mana-mana. Namun kali ini, kita tidak akan membahas tokoh ini, melainkan sejarah tentang Kekaisaran Mongolia. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan utamanya. Mongolia, sebuah kekaisaran yang namanya tentu akan selalu diingat oleh banyak orang sebagai kekaisaran penakluk. Bagaimana tidak? Kekaisaran Mongolia merupakan kekaisaran terbesar kedua di dunia setelah Kekaisaran Britania. Kekaisaran Mongolia sendiri tercatat menguasai seluruh wilayah Eurasia. Bahkan nih, daerah kekuasaannya sendiri meliputi daratan seluas 24 juta kilometer persegi, yang meliputi Eropa bagian timur hingga ke semenanjung Korea. Namun nama besar Kekaisaran Mongolia tidak terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat. Mari kita bahas sejarah singkat Kekaisaran Mongolia. Jauh sebelum bangkitnya Kekaisaran Mongolia, daerah Mongolia, Manchuria, serta Cina bagian utara terdiri dari banyak kerajaan dan suku-suku nomaden. Dimulai dari masa kepemimpinan dinasti Liao yang berkuasa atas Khitan dari tahun 1000 hingga tahun 1125 Masehi. Setelahnya, dinasti Liao ditaklukkan oleh dinasti Jin atau kerap disebut sebagai dinasti Jurchen. Kelak nih, dinasti Jurchen ini dikenal sebagai nenek moyang bangsa Manchuria. Pada perjalanannya, dinasti Jurchen ini bersitegang dengan konfederasi Khamak Mongol, yaitu sebuah konfederasi yang berisikan suku-suku Mongolia pada tahun 1130. Khamak Mongol dipimpin oleh Kabul Khan, yang kelak dikenal luas sebagai kakek buyut Genghis Khan, sang pendiri Kekaisaran Mongol. Pada masa tersebut, Mongolia dikuasai oleh 5 suku paling dominan yaitu Karyates, Khamak Mongol, Nalman, Tartar, dan Mergit. Karena syarat akan peran kepentingan, kelima suku ini akhirnya bertikai satu dengan yang lainnya. Hingga pada akhirnya, perpecahan tersebut dapat terhenti ketika seorang tokoh legendaris mempersatukan mereka semua di bawah namanya. Dia adalah Genghis Khan. Nama besar Genghis Khan sebenarnya bukan nama asli sang kaisar tersohor Mongolia ini. Nama asli beliau adalah Temujin. Nama Temujin digunakan beliau sebelum akhirnya berganti menjadi gelar kekaisaran, yaitu Genghis Khan. Namanya pun mulai tersohor setelah berhasil memimpin aliansi bersama antara dirinya dan Togrul Khan dari Kerait. Mereka pun mampu mengalahkan Raja Kurtait yang bergelar Wang Khan. Temujin pun berhasil memenangkan pertempuran dan mengangkat dirinya sebagai raja. Nama kekaisaran Mongol sendiri merujuk pada suku-suku yang berbahasa Mongol. Namun perang saudara pecah antara Temujin dan pamannya yang menganggap kekuasaan Temujin tidak sah. Akan tetapi, Temujin berhasil memenangkan pertempuran ini dan semakin menancapkan namanya sebagai kaisar besar pada tahun 1203 dan 1205. Selanjutnya pada tahun 1206, Temujin mengangkat dirinya sebagai Khagan atau seorang kaisar. Temujin sendiri bergelar Genghis Khan dan mendirikan Kekaisaran Mongol. Genghis Khan sendiri memiliki arti kaisar semesta, yang merujuk pada Temujin yang menguasai suku-suku di seluruh wilayah Mongol. Masa awal pemerintahan Genghis Khan diisi dengan serangkaian perubahan dalam tatanan kemiliteran. Dia dikenal luas sebagai orang yang tak segan memberikan penghargaan dan posisi penting bagi siapa saja yang berprestasi dalam kekaisarannya. Genghis Khan terkenal mempromosikan istilah meritokrasi, di mana sistem ini dikenal sebagai sistem yang menjunjung tinggi keahlian dan tingkat loyalitas. Setelah merasa dirinya mempunyai power, Genghis Khan mulai melakukan serangkaian kampanye militer. Kampanye militernya yang pertama adalah invasinya ke arah Asia Tengah. Di sana, dia menemukan kesuksesan besar dengan mengalahkan negara Karakitai, negara Khawarizmi, lalu kerajaan Togul, serta menguasai banyak wilayah dinasti Jin Jurchen. Namun sangat disayangkan, Genghis Khan harus wafat pada tanggal 18 Agustus tahun 1227. Satu hal yang masih menjadi misteri adalah di mana letak keberadaan makam Genghis Khan ini. Sebuah legenda tersohor menceritakan bahwa siapapun yang terlibat dalam proses pemakaman sang kaisar harus terbunuh demi menghindari informasi pemakaman tersebar. Hal ini pun berlaku untuk 3 atau 4 lapis orang yang mengubur sang kaisar agung ini. Semacam orang yang menguburkannya berakhir dibunuh tak bersisa, lalu orang-orang yang membunuh para pengubur pun dibunuh
juga oleh penjaga lainnya. Lain lantas, penjaga lainnya dibunuh oleh penjaga yang lainnya lagi. Sungguh sangat membingungkan tentunya ya. Selanjutnya, Kekaisaran Mongol dipimpin oleh Ögedei Khan, yaitu putra ketiga Genghis Khan. Sebelum pengangkatan Ögedei pada tahun 1229, seluruh sistem administrasi diatur oleh adik Ögedei sendiri, yaitu Tolui. Seperti ayahandanya, Ögedei Khan juga dikenal karena ekspansi wilayahnya. Ögedei memimpin sendiri bala tentara Mongolia, berperang melawan dinasti Jin Jurchen dan menaklukkannya pada tahun 1234. Setelah menguasai dinasti Jin Jurchen, giliran dinasti Song yang akan menghadapi invasi Mongol. Selanjutnya, Mongolia menyerang kerajaan Goryeo di semenanjung Korea. Walau sempat mendapatkan perlawanan, namun pada akhirnya wilayah semenanjung Korea memilih tunduk pada Mongol dengan perjanjian diplomatik. Di wilayah kampanye militer bagian barat, bangsa Mongol mulai melakukan invasi terhadap Persia dan negara Timur Tengah lainnya. Cucu dari Genghis Khan, yaitu Batu Khan, juga turut andil dalam invasi besar Kekaisaran Mongol. Dia berhasil menguasai wilayah Bulgaria serta menguasai wilayah Eropa Timur dari tahun 1237 hingga tahun 1242. Invasi ini pun menimbulkan kehancuran yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Selanjutnya, invasi Mongol juga menyebar hingga wilayah kerajaan Georgia dan kerajaan-kerajaan kecil seperti Armenia. Namun, mereka memilih menyerah dan tunduk pada Kekaisaran Mongol. Setelahnya, bangsa Mongol coba melakukan invasi ke wilayah Eropa Tengah, di mana mereka akhirnya tertahan oleh serangkaian aliansi yang terjadi antara kerajaan Poles, Moravians, serta aliansi dari pasukan salib yang terdiri dari Kesatria Templar, Hospitallers, dan Kesatria Teutonik. Serangkaian perang tersebut pun terjadi di kota Legnica. Nasib yang sangat berbeda dialami oleh kerajaan Hungaria dan Kroasia, di mana pasukan kerajaan mereka hampir rata dengan tanah di tangan pasukan Mongolia yang terjadi pada pertempuran Mohi. Invasi bangsa Mongolia tak selamanya berhasil. Ketika Ögedei Khan akan melakukan invasi ke India, dia harus mengalami kekalahan dan memilih mundur teratur dari wilayah India. Setelah mundur, tak lama Kaisar Ögedei harus meninggal pada bulan Desember tahun 1241. Tampuk pemerintahan selanjutnya dipegang oleh istri Kaisar Ögedei, yaitu Ratu Toregene untuk sementara waktu. Sepeninggal Kaisar Ögedei, pasukan Mongol yang tersebar mulai mundur dari daerah-daerah invasinya masing-masing. Seperti pasukan yang dipimpin oleh Batu Khan yang memilih mundur ke Eropa Tengah. Hal ini sesuai dengan tradisi Kekaisaran Mongol, di mana para keturunan raja harus menghadiri Kurultai dan menunjuk pengganti raja. Tampuk kepemimpinan yang dipegang oleh Toregene nyatanya mampu meyakinkan Kekaisaran Mongol untuk menunjuk putranya sendiri sebagai penerus gelar Khan. Putranya sendiri bernama Guyuk. Karena penunjukan Guyuk inilah, konflik di masa depan akan terjadi antara Guyuk Khan dan Batu Khan. Pada masa pemerintahan Guyuk Khan ini, ia pun merestorasi banyak aturan negara, utamanya dalam bidang keuangan, memerangi korupsi, melanjutkan kampanye militer, serta melaksanakan sensus penduduk dalam skala besar. Dalam melanjutkan kampanye militernya, Guyuk melanjutkan invasi atas dinasti Song di Cina, mengerahkan pasukan besar yang diduga untuk mengalahkan faksi militer Batu Khan juga. Alih-alih mengalahkan Batu Khan, Guyuk Khan harus meninggal dalam perjalanan karena sakit yang tak diketahui sebabnya pada tahun 1248. Selanjutnya, tampuk kepemimpinan Mongol dipegang oleh Ogul Humais, yaitu istri mendiang Guyuk Khan. Ogul sendiri dikenal kurang cakap memimpin bangsa Mongol dibandingkan ibu mertuanya. Ia pun merekomendasikan kedua anaknya sebagai pemimpin Mongol selanjutnya. Akan tetapi, para petinggi negara lebih memilih Batu Khan sebagai pemimpin Mongol selanjutnya. Ya walaupun di awal Batu Khan terlihat tidak suka dengan pengangkatan mendiang Guyuk Khan, akan tetapi ternyata dia tidak memiliki niat menjadi pemimpin bangsa Mongol. Dia pun merekomendasikan Mongke, yaitu cucu dari Genghis Khan yang juga cucu dirinya. Mongke sendiri dikenal karena kampanye militernya ke arah Rusia, Hungaria, dan Kaukasus. Akhirnya, Batu Khan mengadakan Kurultai demi mengangkat Mongke sebagai Khan yang baru di wilayahnya di barat. Ya, walau pada perjalanannya, ritual Kurultai tersebut
tidak pernah dihadiri petinggi bangsa Mongol seperti keluarga Odigei dan Chagatai. Hal ini terjadi karena mereka menganggap pengangkatan Mongke sebagai khan tidak sah. Karena menurut mereka keturunan Odigei sebagai pewaris sah bangsa Mongol. Namun Mongke sendiri tetap dilantik sebagai khan baru yang menandai perpindahan kekuasaan dari keluarga Odigei ke keluarga Talui. Namun salah satu cucu Genghis Khan yaitu Siremun tak terima dengan keputusan tersebut dan hampir memulai perang bersaudara Mongol. Namun pergerakan tersebut berhasil dihalau oleh Mongke Khan dan setelahnya dia melakukan pembersihan politik dari bibit-bibit pemberontakan. Dalam masa pemerintahan Mongke Khan, dia dikenal sebagai pemimpin yang cakap dalam banyak bidang. Di antaranya adalah memperkenalkan administrator Muslim Persia dan juga Cina, merendahkan pajak bagi masyarakat kalangan bawah, dan membangun pos-pos penjagaan sepanjang jalur perdagangan barat dan timur. Dia pun menempatkan Kubilai Khan di Cina dan Hulagu Khan di Timur Tengah sebagai wujud kehadiran kekuatannya di area tersebut. Setelah merasa kekuatan ekonominya cukup stabil, Mongke Khan memulai kampanye militernya kembali. Di barat, Hulagu Khan memulai fase penyerangan terhadap banyak kerajaan di Timur Tengah. Salah satunya adalah kota Baghdad yang harus hancur karena invasi ini. Selain itu, invasi Mongol juga merambah ke Armenia dan wilayah kekhalifahan Abbasiyah. Beberapa dari mereka menyerah terhadap pasukan Mongol, namun ada juga yang melawan hingga akhirnya harus dihancurkan. Di timur, Kubilai Khan menekan posisi dinasti Song dan menyerang kerajaan Dai Viet di Vietnam. Ya walaupun menemui kegagalan. Namun hal tak terduga terjadi tatkala sang Mongke Khan harus meninggal karena wabah yang melanda Cina. Setelah meninggalnya Mongke Khan, invasi bangsa Mongol mulai menemui hambatan di antaranya. Ketika pasukan Hulagu Khan mencapai Syria, dia dihalau oleh pasukan Mamluk dan pasukan Salib yang berhasil menahan serta memukul mundur pasukan Mongol dalam pertempuran Ain Jalut. Hal ini pun menandai berakhirnya invasi besar Mongol ke arah barat. Sementara di timur, Kubilai Khan masih terus coba menginvasi Cina namun terus menemui kegagalan. Setelah menemui serangkaian kegagalan invasi, para petinggi Mongol akhirnya memutuskan untuk menunjukkan baru sebelum melakukan invasi kembali melalui Kurultai. Ketika Kurultai dihelat, ritual ini pun diwarnai dengan perang suksesi pemerintahan yang mengarah kepada perang saudara besar Mongol yang akan menjadi awal kemunduran Kekaisaran Mongol. Hal ini terjadi setelah Arik Boke, yaitu adik dari Kubilai Khan dan Hulagu Khan, mengangkat dirinya sendiri dalam sebuah Kurultai dan menjadikan secara sepihak. Kubilai Khan yang mendengar hal tersebut pun tidak terima dan juga mengadakan Kurultai demi mengangkat dirinya menjadi Khan yang baru. Hal ini pun memicu perang saudara di antara keduanya yang dikenal sebagai Perang Toluid. Perang Toluid pun memicu perpecahan dalam bangsa Mongol, seperti di barat di mana Hulagu Khan yang pro Kubilai Khan harus berhadapan dengan Barke yang pro Arik Boke, walaupun mereka berdua harus meninggal karena sakit sebelum perang besar terjadi. Pada perjalanannya, Perang Toluid berhasil dimenangkan oleh Kubilai Khan dan akhirnya memproklamirkan dirinya sebagai Khan Mongol yang sah. Setelah penobatannya sebagai Khan Mongol, Kubilai Khan masih berambisi menguasai dinasti Song di Cina. Beberapa wilayah berhasil dikuasai dan akhirnya mendirikan dinasti Yuan pada tahun 1271. Dan akhirnya berhasil menguasai seluruh daratan Cina pada tahun 1276. Ya, atau 5 tahun setelah dia berkuasa. Sebagai informasi tambahan, dinasti Yuan adalah satu-satunya dinasti Cina yang bukan asli bangsa Cina. Setelah menguasai seluruh Cina daratan, ambisi Kubilai Khan pun tak terbendung. Ia terus melakukan invasi ke selatan, di antaranya invasi ke kerajaan Champa, Dai Viet, dan Burma, walau semua menemui kegagalan. Selain itu, ia juga melakukan invasi ke Jepang sebanyak 2 kali pada tahun 1278 dan 1281, walau akhirnya juga menemui kegagalan. Hal ini terjadi setelah armada laut Mongolia dihadang oleh angin topan yang sedang mengamuk. Kelak, angin topan ini dinamakan sebagai kamikaze atau angin dari surga yang kelak akan menjadi filosofi strategi Jepang imperial. Mongol pun pernah coba melakukan invasi ke tanah Jawa namun gagal. Hal ini terjadi tepat ketika kerajaan Majapahit baru berdiri. Setelah mengalami serangkaian kekalahan, perpecahan dalam tubuh keluarga kerajaan pun tak terelakkan lagi. Kekaisaran Mongolia akhirnya terpecah menjadi 4 wilayah yang masing-masing dikuasai oleh keluarga-keluarga kerajaan. Keempat wilayah ini akhirnya mempunyai kepentingan yang masing-masing. Dan akhirnya Kekaisaran Mongol yang mempunyai pengaruh serta wilayah yang begitu luas pun resmi berakhir. Dan itulah cerita tentang Kekaisaran Mongolia. Bagaimana menurut kalian tentang cerita kali ini? Silahkan like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Salam Ceritapedia.